Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Art bersama Coach Ivan. Sesi 8.2. Kali ini kita belajar tentang aplikasi vektor untuk membuat grafik atau plot. Kalau sebelumnya kita lihat vektor pas banget untuk merepresentasikan sekuen atau barisan kan? Kenapa? Karena vektor memperhatikan urutan. Nah, tapi dalam kebanyakan hal kadang-kadang kita nggak terlalu peduli juga sih dengan urutan yang ada di vektor, ya, terutama waktu menggunakan vektor untuk menyimpan data. Dan kalau udah bicara data, ya, berikutnya adalah bagaimana kita bisa memahami atau mengkomunikasikan data yang kita punya ke orang lain, ya. Nggak mungkin kalau kita cuma nampilin angka-angkanya saja. Pusing kan kalau jumlah angkanya udah puluhan, ratusan, belum lagi ribuan atau jutaan. Oke, jadi cara terbaik untuk mengkomunikasikan atau memahami data adalah dengan memvisualisasikannya dengan menggunakan grafik atau plot, ya. Nah, dengan bantuan grafik atau plot itu kita atau orang lain akan lebih cepat memahami proses atau fenomena yang melatar belakangi data yang kita punya. Oke, nah, banyak macam untuk grafik dan plot, ya, dan istilahnya pun kadang-kadang tumpang tindih, ya. Nah, belum lagi ada istilah chart diagram. Oke, itu nggak usah terlalu pusing sementara, ya, dan itu nanti biasanya kita terbiasa dengan banyaknya latihan, ya. Kalau lihat grafiknya seperti ini, lebih tepatnya nyebutnya apa? Grafik, diagram, atau plot, atau sebagainya. Oke, nah, selain memvisualisasikan data, ya, grafik atau plot ini bisa digunakan untuk memvisualisasikan fungsi matematika. Jadi termasuk fungsi eksplisit untuk sekuen atau barisan yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Oke. Dan juga fungsi-fungsi kontinu seperti fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan 2 pangkat x, akar x, dan sebagainya, ya. Itu bisa kita visualisasikan dengan bantuan grafik atau plot. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang grafik atau plot yang disebut dengan histogram, scatter plot, bar plot, dan grafik fungsi, ya. Kalau yang terakhir khusus untuk memvisualisasikan fungsi matematika. Oke, kembali ke layar untuk latihan soal-soal. Oke, yang pertama kita akan belajar membuat histogram dan scatter plot. Untuk ini saya menggunakan data yang dikumpulkan oleh Sir Francis Galton, ya, sepupunya Charles Darwin yang mencetuskan teori evolusi. Nah, datanya data tinggi badan ayah dan anak, ya. Nah, data ini bersejarah karena dari data inilah Sir Francis Galton akhirnya mencetuskan konsep regresi ke mean atau nilai rata-rata. Ini konsep yang sangat penting dalam statistik. Apa itu regresi ke mean atau nilai rata-rata? Itu akan saya coba bahas waktu visualisasi data. Nah, ini data tinggi ayahnya, dan di bawah data tinggi anak laki-lakinya. Oke. Ini data tingginya disimpan ke dalam variabel, ya. Ini variabel yang ayah ke tinggi ayah, yang anak tinggi anak laki-laki, ya. Nah, data tingginya ini dalam satuan inci karena orang Inggris, ya. Kemudian juga data ini ingat berpasangan, ya. Jadi kalau ini anak posisi pertama, ayahnya di posisi pertama sini. Ayah posisi kedua, anaknya di posisi kedua, dan seterusnya. Oke. Nah, ini jadi sekali lagi data ini akan kita coba buat histogram dan scatter plotnya, ya. Kalau scatter plot itu kita harus punya pasangan data. Nah, makanya data tinggi ayah dan anak ini berpasangan dan kita bisa buat scatter plotnya. Oke. Sebelum membuat plotnya,
sangat penting untuk membuat ringkasan atau statistik untuk data tinggi ayah maupun anak laki-laki tadi, ya. Kenapa penting? Karena dengan membuat ringkasan statistik termasuk kayak mean, kemudian kuartil 1, 2, dan 3, kemudian juga simpangan baku, nilai minimum maksimum seperti itu ini memberikan sense ke kita, ya, sense atau gambaran ke kita mengenai data itu menyebarnya seperti apa. Nah, ini saya kosongkan karena saya akan mencoba menantang diri sendiri untuk menjawabnya, langsung menjawabnya. Untuk bekerja dengan data ini, kita harus upload ke R-Console. Caranya blok dan tekan Ctrl R. Oke, jadi data tinggi ayah dan anak akan tersimpan dalam kedua variabel ini, ya. Oke, nah untuk mendapatkan ringkasan data ayah dan anak tadi, kita gunakan fungsi summary, ya, summary. Oke, misalnya untuk tinggi ayah, nah itu kita dapatkan, ya, nilai-nilai seperti min, kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 2 itu median, ya, dan kemudian nilai maksimumnya, ya. Oke, jadi data nilai-nilai ini memberikan gambaran awal mengenai data kita, ya, untuk tinggi ayah, ya. Jadi ya, datanya itu kalau udah masih ingat belajar tentang kuartil 1, kuartil 2, 3, ya. Jadi 50% data akan berada di bawah median, kan, di bawah nilai 69. Jadi 50% data akan berada di sekitar 62 sampai 69. 50% lainnya ada di antara 69 sampai 78,5 ini. Oke. Dan 50% data juga akan ada di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Ya, oke. Dan median dan min ini menggambarkan di mana data paling banyaknya itu berkumpul. Oke. Oke, yang untuk anak laki-laki bisa juga kita tampilkan. Dan kalau kita cek, lihat nilainya nggak jauh berbeda, ya, dekat-dekat saja, selisihnya kecil. Oke, itu ringkasan. Jadi kita udah dapet sense kisaran tinggi badan untuk ayah maupun anak laki-laki. Nah, sekarang kita siap coba tampilkan histogramnya. Jadi kalau histogram untuk tinggi ayah, itu perintahnya adalah his, ya, dalam kurung tinggi ayah. Nah, ini perintah paling sederhana untuk menampilkan histogram tinggi ayah. Nah, ini kalau di histogramnya ada beberapa hal yang nggak kita cocok, ya, seperti judulnya tinggi ayah ada garis bawah ini, di sumbu X labelnya juga ada garis bawah, dan frekuensinya dalam bahasa Inggris mau dijadiin bahasa Indonesia, ya, garis sumbu X-nya mau diperpanjang sampai ke kiri sini. Itu bisa kita atur dengan mengontrol input dari fungsi his-nya. Ya, jadi ada beberapa parameter yang nilainya harus diubah. Jadi kalau untuk judul itu parameter untuk main-nya harus diubah. Jadi sini kita ubah ke histogram tinggi, misalnya tinggi badan ayah, ya. Oke, kemudian kalau untuk label sumbu X, itu parameter yang diubah adalah XLab. Ya, kita mau ubah ke tinggi ayah, ya, dengan huruf besar dulu, misalnya tinggi ayah. Kemudian sumbu Y itu YLab, ya. Nah, ini ingat harus menamakannya dengan menggunakan karakter, ya. Jadi dikasih tanda kutip
ya, tanda kutip. Oke, kalau Y-Lab-nya kita label dengan frekuensi dalam bahasa Indonesia pakai K. Oke, apalagi yang mau diatur? Ininya ya, sumbu X-nya. Nah, ini secara otomatis sebenarnya akan ada 10 partisi. Jadi ini partisi pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 atau 10. Ya, ini R-nya secara otomatis akan mengatur. Tapi kita bisa atur manual juga sesuai dengan keinginan kita dengan mengatur parameter breaks ya. Jadi ini bisa kita masukkan baik misalnya berapa partisi yang kita inginkan ya. Kalau tadi kita hitung 9, misalnya kita mau lebih banyak 15 gitu. Nah, kita coba lihat hasilnya apa ya. Jadi lebih banyak partisinya ini ya, tapi kita masih masalah di sini bagaimana memperbaikinya. Sumbu X-nya cuma di range 65 sampai 75. Kita mau lebih panjang. Gimana? Nah, itu caranya breaks-nya yang diatur. Ya, kalau yang lain-lain tadi udah oke kan ya, sesuai dengan apa yang kita input. Sekarang bahasa Indonesia ini nggak ada garisnya lagi. Oke. Garis bawahnya. Jadi kemudian untuk memperbaiki sumbu X-nya ya, ini kita atur ya. Harusnya aturnya itu angka-angkanya mau di angka berapa aja ya. Kita tahu kan tadi minimalnya 60-an ya, dan maksimalnya sekitar 70-an, 80 lah hampir kan. Nah, jadi partisinya ya kita bisa mulai dari 60, 65 atau lebih kecil ya, kita coba aja. Nah, itu mau nampilin 60, 65, 70, 75, 85 itu kita gunakan fungsi sequence ya, SEQ. Jadi ini sebenarnya fungsi yang untuk menggenerasi ya, membangkitkan barisan aritmatika. Nah, jadi angka pertamanya menyatakan angka awal untuk memulai barisannya. Angka keduanya menyatakan nilai maksimum untuk barisannya. Dan kemudian itu nilai ketiga adalah bedanya ya, berapa step naiknya. Oke. Ini saya set 5. Ya, jadi ini nanti sebenarnya 60, 65 sampai 80 ya. Oke. Nah, tapi jumlah partisinya terlalu kecil ya, stepnya harus dikecilin. Jadi mungkin 2,5 ya. Jadi partisinya lebih banyak. Oke, mungkin mau lebih banyak bisa saja 2. Oke, ini seperti yang default ya. Bisa lebih banyak lagi, kita set 1 misalnya. Oke, jadi itu. Nah, ini kemudian kita bisa atur juga warna dari warna dari histogramnya ya. Jadi kalau mau warnanya biru misalnya ya, atau pink, coba pink aja ya. Nah, ini bisa lebih berwarna plotnya. Kemudian garisnya ini ya bisa kita atur juga ya, kotak-kotaknya nggak hitam, warna yang lain misalnya biru, itu kita atur dengan parameter border ya. Kita atur ke misalnya blue ya. Kalau tadi call untuk isi warna kotaknya, dan ini border ini untuk warna garisnya ya. Jadi sekarang garis kotaknya berwarna biru. Oke. Nah, ini kalau mau nampilin ini yang tinggi ayah kan, kalau mau nampilin tinggi yang anak laki-laki ya udah tinggal ubah ini ke anak laki-laki, tinggi badan anak laki-laki.
Oke, ada lagi yang perlu diubah. X-lab-nya tinggi, anak laki. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, jadi ini input yang kita atur supaya tampilannya lebih keren. Oke, ini agak berbeda ya, plot. Hasil plot anak laki-laki sama yang histogram anak laki-laki sama ayahnya agak berbeda sedikit, tapi bentuknya mirip-mirip saja kayak lonceng ya. Jadi kedua-duanya kayak lonceng nih yang ayah, sekali lagi ya, bentuknya kayak lonceng. Oke, itu menampilkan histogram. Oke, saya bersihkan layarnya dan berikutnya adalah bagaimana menampilkan scatter plot untuk pasangan data tinggi ayah dan anak laki-laki ini ya. Jadi kalau untuk menampilkan scatter plot itu kita gunakan fungsi plot, dan input fungsi plot ini ya kita masukkan aja nama nama variabel untuk data tinggi ayah dan tinggi anak laki-lakinya. Jadi tinggi ayah, oke, dan tinggi anak laki-laki. Jadi kalau kita ketik jalankan perintah ini, maka tampillah scatter plotnya. Nah, ini sekali lagi bisa kita atur beri judul ini, kemudian kita atur label untuk sumbu X sumbu Y nya ya. Kita bisa atur juga ini lingkarannya mau warna apa gitu ya, atau mau bentuk lain gitu pakai bintang ya, itu bisa kita atur. Jadi caranya kalau untuk judul sekali lagi, oke, kita atur dengan parameter main-nya ya. Jadi untuk simpelnya kita namakan scatter plot saja ya, scatter plot. Kemudian label X-lab-nya ya, bisa kita atur tinggi. Oke, jadi kalau tinggi ayah duluan, ini dia akan menjadi sumbu X-nya ya. Tinggi anak laki-laki jadi sumbu Y-nya. Jadi di sini tinggi X-lab-nya tinggi ayah, dan Y-lab-nya kita namakan dengan tinggi anak laki-laki. Nah, kalau mau mengatur mau pakai lingkaran atau pakai simbol lain untuk ini dot-dotnya, itu kita bisa atur dengan menggunakan parameter PCH ya, singkatan dari point character ya. Nah, itu ya bisa kita pakai angka. Nah, kalau angka itu saya udah cek di Google ya. Ini ya, angka 1 itu lingkaran, angka 2 segitiga, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau pakai lingkaran yang berwarna hitam, kita tulis PCH-nya 19. Jadi di sini kita atur 19, jadi pakai lingkaran hitam ya. Oke, jadi ini tampilannya lebih menarik ya. Nah, scatter plot ini bisa kita gunakan untuk membantu kita mencoba bercerita mengenai data yang kita punya ya. Dalam hal ini mencoba menjelaskan hubungan antara tinggi ayah dengan tinggi anak laki-lakinya ya. Jadi kalau dilihat dari scatter plot ini, titik-titik datanya ya, ada kecenderungan kalau ayah yang tinggi itu menghasilkan anak yang lebih tinggi juga, dan ayah yang lebih pendek menghasilkan anak yang lebih pendek ya. Contohnya ini yang ayahnya tingginya mendekati 75, itu anaknya tingginya lebih dari 75. Ini ayah yang tingginya hampir 80 ya, itu anaknya tingginya 73-an ya. Itu masih di atas rata-rata kan, 69 70 tadi. Nah, kalau yang pendek ini ayah yang pendek 65, itu anak laki-lakinya sekitar 63 ya. Oke. Terakhir saya coba jelaskan apa itu regresi ke nilai rata-rata ya, fenomena yang diamati oleh Francis Galton ya.
Nah, jadi selain hubungan yang positif tadi, ya, dia juga mengamati bahwa ayah yang tinggi cenderung punya anak yang lebih pendek, dan ayah yang pendek cenderung punya anak yang lebih tinggi. Nah, dan yang tinggi, kayak ayah yang lebih tinggi punya anak yang lebih pendek, tapi pendeknya itu menuju rata-rata. Jadi kayak yang ini ayahnya punya tinggi 75, ya, ini ada banyak data yang anaknya tingginya sekitar di rata-rata kan sekitar 69 70 ya. Oke. Nah, itu contohnya. Dan ayah yang pendek cenderung punya anak yang lebih tinggi. Nah, ini kamu lihat 65 di sini. Kalau kita lihat di sini sumbu garis yang di sini, ya, anaknya tingginya cenderung menuju nilai rata-rata, ya, ke 70, 69 atau 70. Oke. Jadi itu fenomena regresi ke nilai rata-rata. Jadi ayah yang tinggi cenderung punya anak yang lebih pendek dan pendeknya menuju rata-rata. Ayah yang pendek punya anak yang lebih tinggi dan tinggi si anak menuju rata-rata. Itu yang dimaksud dengan regresi ke nilai rata-rata. Saya selesai dengan histogram dan scatter plot. Oke, kita bersihkan dulu. Dan berikutnya adalah nampilkan bar plot atau grafik batang.